Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu Puspa Langka bersama dengan Bang Deki. Oke Bang Deki, Bang Deki ini dengar-dengar buka open trip gitu ya? Iya, Mbak. Itu sejak kapan tuh Bang buka open trip? Nah, saya ini sebenarnya open trip ini momentumnya dulu ya Mbak. Dulu saya menghargai sangat privasi. Oh, privasi sekali ya? Karena di 2015 itu Iya? saya pernah dikunjungin Nadine Chandrawinata. Wow, oke. Yang jelas kita tahu dia adalah putri Indonesia. Iya benar. Look dia bule. Mm-mm. Dia punya pasangan sekarang di Mas Anggara. Iya benar. Saya tidak mau waktu itu terpublis. 2020 baru saya unggah. Oh lama ya? 2020 dia udah nikah. Oh Baru iya, saya 2020, publis. baru dipublis. Karena saya tahu di media sosial itu ada jejaring rekam jejak digital paling enggak. Lambe turah waktu itu saya pikir. Kalau seandainya kita masuk ke infotainment, ini udah sampai ini kan sangat terganggu. Orang tadi bikin trip dengan kita, otomatis dia tidak mau privasinya terekspos. Iya benar. Apalagi dia public figure. Nah, tapi saya tetap punya prosedur. Prosedurnya adalah main data. Main data adalah teman-teman misalnya ditanya, biasa tracking nggak? Sehari berapa jam dia tracking? Oh, Terus jadi punya fobia rinci nggak? ya? Heeh. Punya fobia. Dan track Raplesia kami itu rata-rata harus pakai webbing. Oh, Tahu webbing gitu. Mbak? Tali. Yang tali ya? Heeh, karena ada yang turun, ada yang naik juga. Jadi itu kita harus prosedurnya paling nggak dia tidak fobia ketinggian. Itu yang pertama. Heeh. Berarti kalau dia ada fobia nggak bisa? Tidak. Bukan tidak bisa. Lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Oke. Terus kita sampai punya prosedur saya pakai celana. Celana tuh dalam artian Mbak yang tidak ribet. Contoh. Oh, oke, nggak Karena jeans ya. banyak yang pakai gamis. Oh iya. Saya tidak melarang, tapi benar. itu lumayan ribet. Iya benar. Lumayan ya Mbak, bukan ribet, lumayan Iya, ribet. lumayan ribet. Tapi secara kita itu paling aman sebenarnya. Paling aman adalah celana misalnya celana olahraga. Terus Training legging, gitu trainingnya ya. paling gampang. Terus pakai sepatu trekking. Oke. Kalau tidak ada, kami punya sebenarnya. Oh jadi disediakan Ada fasilitasnya, gitu. boot, AP boot paling enggak. AP boot paling aman, Mbak. Oh, paling Tapi aman. paling kalau kendalanya kalau hujan. licin. Enggak, Ya. dia masuk air tuh, Mbak. Oh, masuk air. Iya, dia Oke. sepatu tabung kan. Iya, Mbak sepatu tahu, tabung. itu kendalanya di situ. Nah, terus kami juga setelah privat, terus akhirnya kami memutuskan tadi kan, bikin trip tadi. Bikin trip saya sebelum di trip ini 2019 ke bawah, terus saya main IO. Oh jadi memang udah ada pengalamannya sih sebenarnya, udah ada basicnya gitu Entertainment-nya ya. ada sebenarnya. Iya. Cuman kendala kita Covid berhenti, akhirnya kita memutuskan bikin trip. Trip ini sebenarnya jauh dari 2015 tuh saya sebenarnya harus berpikir seharusnya ya. Iya benar. Simposium internasional punya masa yang besar, waktu itu orang internasional mau melihat Raplesia, tapi isu di bumi Bengkulu ini, bumi Raplesianya bumi tidak terlalu seksi. Pada saat itu ya. Nah, tapi kalau belajar dari Malaysia, mereka sudah bikin trip bagus dan tertata di Sabah Tourism. Mereka bikin trip Raplesia itu berdasarkan cuman mengunggah duit mereka ringgit, itu ada pecahan uangnya, ada gambar Raplesianya. Oh begitu. Kita Indonesia belum ada, Mbak. Dulu ada 500 perak, gambarnya Iya. Amorphapulus titanum dan Pineivallius. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Sekarang nggak ada. Mm-mm. Ah, cuman yang kita bisa kembangkan adalah sebenarnya untuk menarik wisatawan. Contohnya minat khusus dengan edukasi konservasi itu saya yang sudah kembangkan ya Mbak. Misalnya 3 hari 2 malam dapat berapa spesies Raplesia. Jadi Karena- memang ditargetkan. Iya. Bukan ini lagi ya, bukan cuma mau lihat tapi dapat berapa spesies. Spesies sampai rare moment. Oh, Rare oke. moment di unggahan saya tuh pernah dapat 8 kelopak sampai 7 kelopak. Itu pasti dikejar orang, Mbak. Sama momentum dia mekar di atas pohon. Ya karena jarang kan sampai Jarang. 8 sampai 7. Heeh. Oke. Yang paling sering kan 5. 5 ya. Terus kayak sebenarnya Raplesia hasilti kemarin tuh sangat menarik karena 10 tahun sudah tidak pernah Enggak. ditemukan Raplesia Itu tidak hasilti. pernah ditemukan, memang enggak ada atau tracknya. Tidak Sebenarnya. kayaknya tidak terekspos, Mbak. Oh, oke. Aslinya si inang itu kan pasti di situ terus. Mm-mm. Kalau tidak dihancuri orang pasti di situ terus. Dan hasilti itu memang dari dulu memang
ceritanya itu di apa ya? Di air putih Lebong. Lebong. Tidak menutup kemungkinan sampai ke Rejang Lebong. Karena kejadian di Rafflesia gadutensis itu Rafflesia gadutensis itu aslinya hutan gadut, Padang. Oke. Saya udah explore tuh Mbak di hutan gadut itu di Mohata. Saya cari 3 hari waktu itu tidak ketemu satu inang pun. Karena Mohata tahu kan Mbak, dekat Jam Gadang, Bukit Tinggi. Itu tidak ada lagi kawasan hutan. Iya. Itu udah perumahan semua. Jadi karena Bukit Barisan tidak menutup kemungkinan parasit tadi terbawalah sampai di hutan Bovenlais. Palak Siring Kemumu. Iya. Itulah sampai dapat spesies 2 di sana. Kemumu dengan gadutensis. Gadutensis. Akhirnya dapat di sana Nah, ya. untuk trip yang kami lakukan itu tadi saya bilang dari 2019 mulailah saya bikin trip Sampai dengan sekarang. sampai sekarang. Dan Tapi yang kita jual tadi dengan standar prosedur paling enggak teman-teman dapat misalnya 3 hari 2 spesies seperti itu. Yang kita jual isunya Mbak. Isunya yang dijual. Oke, nah itu kalau untuk kayak 3 hari sampai 2 spesies gitu kan. Itu berarti ada ngecamp gitu-gitu ya? Karena kayak gini Mbak, saya bikin trip itu kan ada 3 warna, kayak lampu merah, Iya. lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Kalau merah itu otomatis paling jauh. Contohnya Bengkulu Selatan, Muara Saung, itu paling jauh Mbak. Terus kalau kuning, ini yang worth it saya bilang. Contoh Bengkulu Utara, itu deket kan, paling nggak 2 jam. Terus sampai di Seblat, udah dapat Rafflesia, dapat gajah nanti. Iya benar. Nah, yang hijau ini yang paling worth it. Contoh Kepayang, Liku 9. Itu harus dikejar karena tripnya paling singkat. One day trip bisa pulang. Iya sih. Tapi tujuan kita wisata adalah memperlama si klien kita, bukan tadi melihatkan Rafflesia selesai. Iya. Dan saya banyak Mbak, teman-teman saya sudah berkunjung hari ini, besok penasaran lagi berangkat lagi. Karena tujuan kita Karena tadi udah apa ya? Udah kecanduan jadi ya gitu ya. sampai penasaran, Bang, ada lagi nggak mekar yang jenis lain lagi? Itu sampai ada yang nungguin sekarang. Oh gitu. Karena saya 2022 itu tamu dari Oxford University. Nanti Februari bakal datang lagi. Gitu. Nah untuk buka open trip gini kan berarti abang tuh udah harus kayak udah paham banget nih, udah pakem lah gitu ya. Sebenarnya bukan pakem sih Mbak, karena saya waktu Udah dulu lebih kan mengetahui gitu. ikut HPI, Himpunan Pramuwisata. Nah itu dia yang mau Lisensi, tahu. itu license. Iya itu gimana sih gitu loh. Kan banyak nih yang harus apa ya, udah banyak harus tahu gitu ya. Kan nanti bakal jadi pusat informasi lah abang gitu kan. Itu gimana caranya gitu loh. Karena lucunya kayak gini Mbak. Ini saya cerita tentang HPI dulu. Kita punya license kan. HPI itu Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu 2017 mengeluarkan dulu. Habis itu adalah berapa tingkatan, tapi yang lucunya yang berangkat di sana, yang ikut license itu rata-rata jebolan dari Bujang Gadis. Oke, secara look benar. bahasa mungkin. Tapi yang kita mau ini untuk license ini paling nggak teman-teman yang berada di lapangan. Benar sekali. Saya tanya semua waktu itu, Mbak, 35 orang yang ikut tes itu Mbak di HPI, tidak ada yang satupun yang main di alam. Di alam. City tour semua. Saya city tour, saya berani 1 hari selesai itu Bengkulu kota. Iya benar. Saya waktu itu saya bilang, saya tidak mau ngasih bahasa Inggris waktu itu Mbak. Saya bilang, saya punya lisensi sendiri. Apa yang kamu jual trip? Waktu itu ditanya. Saya lebih ke wisata, edukasi, konservasi. Berarti di mana? Di alam liar. Saya tanya sekarang, anak Bujang Gadis bisa nggak megang begitu ada lintah? Benar sekali. Iya, karena kita bermain di alam otomatis punya standarnya Mbak. Nah, itulah yang saya mau sebenarnya dari dinas terkait. Setidaknya misalnya dinas pariwisata, teman-teman di lapangan paling nggak difasilitasi menjadi semacam apa ya, dapat license lah ya. Jadi mereka standarnya misal ditanya di bandara, oh kamu jemput dari trip, dan orang yang trip dengan kita percaya bahwa oh mereka punya lisensi. Iya benar sekali. Itu karena itu penting ya. Penting. Saya tidak mungkin saya membawa orang begitu saya tidak punya lisensi Mbak. Nah itu dia. Iya. Walaupun saya memang bukan dari bagian itu. Benar. Contoh, kalau saya bilang saya dari apa ya, akademisi tentang tanaman, saya bukan ahli botanikal, tapi saya memahami setidaknya seperti itu Mbak. Memahami karena pingin belajar dan memang karena udah pengalaman ini tadi nih, udah ada pengalaman yang cukup ya. Iya Mbak.
Jadi kalau bicara tentang pengetahuan abang sekarang kan yang udah bisa kita akui lah mengenai hal tersebut, itu karena belajar di lapangan kita. Otodidak. Otodidak. Ya. Dan saya alhamdulillahnya Mbak, saya dapat kemarin tuh di 2017 itu satu spesies kan, spesies terbaru saya nemukan dengan Pak Agustus Satya. Yang kedua di 2018-nya saya ikut namanya pemilihan pemuda pelopor di Kemenpora. Saya juara 3 nasional bidang SDA pariwisata. Oh gitu. Jadi saya bangganya bukan apa. Karena ini penting nih. Ya, saya ngalahkan Bali loh Mbak. Iya benar. Lewat dengan saya bilang saya penemu Rafflesia, terus saya mengedukasi konservasi. Sebenarnya wisata di Bengkulu tuh banyak Mbak. Banyak. Saya bilang Bengkulu ini kalau untuk apa ya, histori terus punya. Terus punya wisata alam sangat banyak, sangat bagus. Tapi wisata edukasi konservasi mungkin masih sedikit. Masih sedikit. Saya belajar dari Malaysia, kenapa tidak seperti itu? Bengkulu ini sangat bisa dinaikkan seperti itu. Contoh dengan tagline dulu, Bengkulu the land of Rafflesia. Bumi Rafflesia. Sementara Rafflesia itu sebenarnya dua isu yang sangat bertentangan. Contoh, penamaan Rafflesia Arnold itu bukan dari Joseph Arnold dan Rafflesia Thomas Raffles. Bukan. Dia dapat tuh dari nama sebenarnya yang penemunya adalah Louis Agassiz Deschamps, orang Jerman. Nah, ini lagi nih. Nah, yang karena yang dikenal dua ini ya. Joseph Arnold dan Thomas Raffles. Ya. Tapi itu kan waktu itu bukan isu itu, Mbak. Isunya adalah pemerintahan waktu itu, Inggris. Kapal mereka dirompak, isu presidium, diambillah nama itu. Oh, begitu berarti. Sebenarnya penemunya Louis Agassiz Deschamps. Tapi tidak Louis Agassiz Deschamps, Deschamps, Jerman otomatis. Tidak ada yang menemukan ada Rafflesia Deschamps, tidak ada. Nah, ini untuk masyarakat Bengkulu nih harusnya lebih paham nih. Lebih paham tentang hal tersebut karena kita udah mengangkat Bumi Rafflesia tadi. Gitu. Nah, ini ada nggak sih perencanaan mengenai hal tersebut kalau dari Abang selaku penggiat nih? Kalau untuk tahap sekarang ini kita lagi mencoba Mbak. Karena teman dari Oxford University ini udah ketemu kemarin dari Kedubes RI. Itu malah sampai janji dengan saya tuh Februari nanti bakal datang. Dia bikin trip Sumatera yang kita bikin. Nah, nanti kita mau kerjasama itu antara Los Banos Filipina, Oxford University dengan Universitas Bengkulu. Saya mau nerusin lagi nih rencana aksi konservasi kita. Setidaknya teman-teman di lapangan tadi terlibat tidak jenuh. Nanti bakal ada yang katanya jenuh nanti. Nah, nanti kita bahas ya. Jenuh. Karena apa? Begitu konsisten kita dari 2012 ya sampai dengan sekarang 2023. Berapa tahun tuh? Iya, udah di penghujung tahun lagi nih sekarang nih. Iya, 2025 sebenarnya ada rencana aksi konservasi seharusnya. Tapi LIPI berubah jadi BRIN. Itu yang menurut saya sebenarnya ini bukan lagi PL nasional tapi jadi PR kita selaku dari provinsi sendiri. Benar sekali. Abang, sekarang kita jeda sebentar ya Bang ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.